Teman-teman, pernah nggak kalian membayangkan jika seandainya di dunia ini tidak ada air? Lalu, bagaimana jika tidak ada tumbuhan? Yuk kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sinta Khairunisa dari KKN IKDL 86. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Sebelum belajar dimulai, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelum masuk ke materi, saya tanya dulu nih. Ketika teman-teman mau berangkat sekolah, kira-kira apa saja yang dilihat? Betul, ada pohon, ada batu, ada kucing, ada kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua termasuk memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Lalu, apa itu ekosistem? Ada yang bisa jawab? Ekosistem adalah interaksi atau hubungan antara organisme dengan lingkungannya pada suatu daerah tertentu. Lalu, apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Sampai sini paham ya? Baik, selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik meliputi komunitas makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik tersusun atas benda-benda tak hidup, misalnya batu, tanah, udara, air, suhu, dan lain sebagainya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Mengapa tumbuhan dapat hidup dan berkembang sampai sebesar ini? Betul, karena mendapat sinar matahari yang cukup dan juga disiram air, dan tentunya tumbuhan ini hidup dengan media tanah. Jadi, keduanya harus tetap ada dan saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling berinteraksi atau saling berhubungan, yaitu misalnya antara satu spesies dengan sesama spesies, antar spesies yang satu dengan spesies yang lain, maupun antar komponen abiotik dengan komponen biotik. Selanjutnya adalah interaksi antar individu membentuk populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu waktu dan tempat tertentu. Coba teman-teman keluar rumah sebentar dan amati sekeliling rumah. Apa saja yang kalian lihat dan sebutkan contoh dari populasi. Betul, ada populasi semut, populasi rumput, populasi padi, dan lain sebagainya ya. Populasi rumput itu berarti sekumpulan rumput. Paham ya? Populasi memiliki sifat tumbuh dan berkembang dari yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Semakin besar populasi, semakin banyak pula kebutuhannya, seperti kebutuhan oksigen, kebutuhan air, kebutuhan makanan, kebutuhan tempat hidup, dan lain sebagainya. Nah, antar spesies tersebut akan berkompetisi untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu interaksi antar populasi membentuk komunitas. Contoh dari komunitas yaitu hutan hujan tropik yang di dalamnya terdapat populasi burung, populasi reptil, populasi tumbuhan, dan lain sebagainya. Ada beberapa bentuk interaksi antar spesies dalam suatu komunitas. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua predasi, dan yang ketiga simbiosis. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang keduanya mengalami kerugian karena saling memperebutkan kebutuhannya. Yang kedua yaitu predasi.
Di dalam sebuah interaksi antar makhluk hidup, terdapat hubungan satu spesies memakan yang lain. Contohnya, rusa dimakan harimau. Nah, rusa ini berperan sebagai mangsanya, sedangkan harimau berperan sebagai predator. Yang ketiga, yaitu simbiosis. Ada 3 bentuk simbiosis, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa hubungannya antara bunga dengan kupu-kupu? Iya, keduanya saling menguntungkan. Karena apa? Karena proses penyerbukan pada bunga dapat berlangsung dengan bantuan kupu-kupu, dan kupu-kupu juga mendapatkan makanan berupa madu. Selanjutnya yaitu hubungan antara pohon mangga dengan benalu. Pohon mangga dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu, sedangkan benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon mangga. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu hubungan ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut akan terlindungi dari mangsanya karena bersembunyi di tentakel anemon, sedangkan anemon tidak dirugikan atau tidak diuntungkan dengan keberadaan ikan badut tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.